Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Sekolah Dasar dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Inovasi Pembelajaran Digital, Pengembangan Multimedia dengan Puisis. Sebelum masuk ke materi memperkenalkan diri, saya Tribintang Utama selaku moderator dan Elga Nur Fauzia sebagai presentator dan Lila Amelia Sari sebagai tulen. Kepada presentator, dipersilakan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita ketahui apa sih yang disebut dengan Quizzes. Jadi, Quizzes adalah aplikasi pembelajaran berbasis game yang interaktif dan juga fleksibel. Kenapa disebut game yang interaktif? Karena di sini guru maupun siswa dapat berpartisipasi aktif melalui kompetisi interaktif, mendukung pembelajaran soft skill, serta meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Disebut sebagai game yang fleksibel karena Quizzes ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran. Maka semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan Quizzes sebagai bahan media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah fungsi dan manfaat Quizzes. Fungsi dan manfaat Quizzes adalah memotivasi dan meningkatkan keterlibatan peserta didik, melatih kemampuan belajar peserta didik, sebagai media melatih keterampilan berpikir, meningkatkan peserta didik semakin kreatif. Jadi fungsinya adalah agar siswa itu nanti bisa dinilai sejauh mana mereka belajar, bisa langsung mengajak siswa untuk terlibat di dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa interaktif, dan juga akan melatih kemampuan berpikir mereka karena dalam proses pengerjaan soal itu siswa perlu untuk memperhatikan waktu yang ditempuh untuk menjawab soal tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang keunggulan dari Quizzes. Yang pertama, Quizzes itu bisa memudahkan guru karena guru bisa dapat dengan mudah dalam membuat soal dan juga menerapkannya kepada siswa. Yang kedua, poin dan juga ranking. Ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam suatu soal. Juga mendapatkan ranking dan peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Nah, yang ketiga adalah koreksi mandiri. Bila mana siswa menjawab kuis tersebut itu salah, maka akan muncul jawaban yang benar guna sebagai koreksi mandiri bagi siswa, sehingga siswa bisa melihat mana sih jawaban yang seharusnya dijawab dan mana yang seharusnya tidak dijawab. Nah, yang selanjutnya adalah review question. Ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis pada sesi akhir atau di sesi penutupnya, sebelumnya akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Terus yang terakhir adalah pengajakan soal. Dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda atau secara acak karena untuk menghindari atau meminimalisir kecurangan dari siswa dalam menjawab soal. Setelah membahas tentang keunggulan, di sini kita akan membahas tentang kekurangan atau kelemahan dari Quizzes. Yang pertama adalah ketergantungan pada jaringan internet. Tentu saja karena Quizzes tidak dapat diakses tanpa adanya jaringan internet yang lancar. Sehingga jika tidak adanya koneksi dalam suatu daerah, itu Quizzes tidak dapat diakses atau tidak dapat diterapkan. Yang kedua, potensi kecurangan. Dalam proses pengerjaan soal, siswa sebenarnya bisa membuka tab baru, sehingga dapat diprediksi siswa dapat mencari kunci jawaban dari Google atau tempat-tempat lainnya, sehingga di sini akan berpotensi kecurangan dalam mengerjakan soal. Yang ketiga, ada manajemen waktu. Siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas itu memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Karena di dalam pengerjaan Quizzes itu ada waktu yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah keterlambatan bergabung. Akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan jika siswa terlambat, maka waktu yang dimiliki oleh siswa yang terlambat tersebut tentunya akan berkurang.
Nah, yang selanjutnya adalah proses penyusunan multimedia dengan Quizzes. Ada beberapa langkah untuk menyusun Quizzes. Yang pertama, tentunya kita perlu masuk ke platformnya di web untuk mengerjakan atau membuat Quizzes. Nah, setelah masuk ke platformnya, kita dapat memasukkan soal atau memilih tipe soal. Di situ kita bisa memasukkan video, memasukkan gambar, ataupun rekaman suara untuk membuat lebih interaktif dan menarik perhatian siswa. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah kustomisasi kuis. Dalam mengcustom kuis di sini bisa jadi guru perlu membutuhkan visualisasi konsep seperti sains atau matematika, di mana diagram atau animasi dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Kustomisasi tambahan termasuk menetapkan batas waktu untuk menjawab pertanyaan yang menambah unsur tekanan ringan dan memacu siswa untuk berpikir dan bereaksi dengan cepat. Selanjutnya adalah membagikan kuis. Setelah kuis sudah siap, waktu sudah diperhatikan oleh guru, waktu tempuh untuk menjawab soalnya, maka soal sudah siap untuk dibagikan. Dibagikannya itu dalam berbentuk kode kelas atau link. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan kuis. Ketika link atau kode kelas sudah siap, maka kuis bisa langsung dilaksanakan. Dan yang keenam adalah aksesibilitas, yaitu untuk memperhatikan apakah perangkat yang ada di kelas itu memadai, internet yang memadai, dan juga siswa apakah sudah siap untuk mengerjakan soal. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tantangan dalam menggunakan multimedia berbasis Quizzes. Terdapat 2 tantangan. Yang pertama ada tantangan teknis dan juga tantangan pelatihan. Ada beberapa tantangan teknis yang sering dihadapi pengguna dalam menggunakan Quizzes. Salah satu utamanya adalah masalah konektivitas internet. Quizzes membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses kuis dan mencatat jawaban peserta secara real time. Di daerah dengan akses internet yang terbatas atau tidak stabil, penggunaan platform ini menjadi kurang efektif dan dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, selanjutnya selain konektivitas internet, itu adalah kompatibilitas perangkat. Quizzes dirancang untuk bekerja di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan juga smartphone. Ketika tidak semua siswa itu memiliki perangkat tersebut, maka akan sulit bagi guru untuk menilai secara individu. Selain itu, masalah teknis juga dapat timbul dari pengelolaan data pengguna. Quizzes mengumpulkan data performa peserta didik untuk analisis dan juga evaluasi yang memerlukan manajemen data dan yang aman dan efisien. Pengguna terutama pendidik perlu memastikan bahwa data peserta didik disimpan dengan aman dan juga privasi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dalam pengguna Quizzes menjadi penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan semua fitur yang tersedia dengan efektif. Baik guru maupun siswa itu perlu untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Quizzes. Karena jika seorang guru tidak mengetahui, maka akan kesulitan untuk mengembangkan soal di dalam web tersebut. Dan jika siswa tidak memiliki kemampuan dalam mengakses Quizzes, maka itu juga akan kesulitan untuk menjawab soal yang tentunya akan menghambat proses jalannya pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu Quizzes adalah inovasi pembelajaran digital yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efisiensi pembelajaran. Dengan fitur interaktifnya, aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi, pembelajaran mandiri, dan pengembangan soft skill. Namun, penggunanya memerlukan persiapan teknis yang baik, pelatihan untuk memaksimalkan manfaatnya. Meski menghadapi beberapa tantangan, Quizzes tetap menjadi solusi yang inovatif dalam mendukung pembelajaran digital. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.